Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah belajar untuk membaca Al-Quran tadi. Mudah-mudahan dengan belajar membaca nantinya panjenengan bisa membaca tartil di dalam Al-Quran. Jadi semuanya butuh proses, tahapan, ya harus sabar ya. Harus sabar dan banyak bersyukur, itu kuncinya ya. Jadi S, sabar, D, dan BS, banyak, BB deh, banyak bersyukur ya. Jadi sabar dan banyak bersyukur, itu kuncinya. Jadi kalau sekarang ini nggak sabar ya repot. Ya harus sabar, pokoknya harus sabar. Kemudian kita harus berhusnudon. Berhusnudon itu berprasangka baik. Jadi yang pertama itu SSW. Jadi perlu diingat, sehat ya, sakit, kemudian wafat. Nah, itu pandangan-pandangan yang ada sekarang itu. Jadi jangan sampai kita ini pudar pandangan kita. Ya, jadi orang yang beriman takwa itu saat dia sehat baik, saat dia sakit baik, dan saat dia wafat pun baik. Jadi gak ono eleke blas. Ya, itu Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Jadi kita begitu, pandangan kita harus berhusnudon seperti itu. Itu berlaku siapapun. Ya, siapapun, pangkatnya apapun, negara manapun, pokoknya sepenting beriman takwa, pasti hidupnya itu baik, sakitnya pun baik, wafatnya pun baik. Yang namanya husnul khotimah itu ya kalau wafat itu. Jadi itu luar biasa, predikat itu Allah sudah berjanji seperti itu. Jadi kasih sayangnya Allah itu diberikan saat dia sehat, saat dia hidup, saat dia sakit. Itu pun kalau sabar, itu seluruh kesalahan-kesalahannya itu diampuni sama Gusti Allah. Kalau sakit paling rendah ya gebres-gebres. Watuk-watuk itu penyakit rendah. Dan itu kalau saya dulu, karena saya pernah gurah dulu waktu saya itu masih kelas aliyah di PGA dulu, pernah gurah di Maibit sana di Tuban sana. Jadi itu meminum suatu ramuan gitu akhirnya bisa mengeluarkan lendir-lendir yang ada di dalam tubuh kita. Jadi begitu namanya gurah. Sampai sekarang, tapi setelah digurah itu sakit. Jadi 1 minggu itu untuk menelan minuman dan harus tarak. Jadi nggak boleh makan kecut, nggak boleh makan asin. Jadi harus tarak begitu ya, karena kita ingin agar suara kita baik. Jadi itu namanya gurah suara. Jadi itu pernah Ustadz lakukan dulu. Nah sekarang wis biasa jadi gak usah gurah, wis ora usah gurah, wis ngilar-ngiler kudu gebras-gebres. Wis pokoknya ya berhusnudon ya. Pokoknya ngono ae ning Gusti Allah. Nanti kalau berhusnudon itu namanya bersyukur. Jadi caranya bersyukur ya apa? Yang sakit ya lihat yang mati. Alhamdulillah saya masih diberi kehidupan oleh Allah begitu. Ya. Kemudian yang mati ya lihat yang sakit sama yang hidup. Ya karepe yang meninggal itu yang husnul khotimah yang guyu asline. Tapi yo gak ngomong. Nek ngomong malah medeni wong.
Ya, jadi memang begitu, itu rahasia-rahasia yang diberikan Allah. Jadi sekali lagi ada di surat 20 ayat 15. Ya, Bu Ot minta tolong meloncat ke situ, minta tolong Bu Ot dicarikan surat 20 ayat 15. Itu misteri, jadi wafat itu ternyata diberi misteri sama Allah, tidak ditunjukkan di mana tempatnya dan kapan terjadinya. Jadi itu supaya kita ini bersiap siaga. Jadi tidak boleh kita berlenga-lenga, nggak boleh. Kita berpangku tangan juga nggak boleh. Pokoknya hidup ini perjalanan mulia, ya, perjalanan suci dan mulia, ya. Jadi terus nanti kalau sudah mati tek, itu namanya takdir, ya. Jadi mumpung kita masih hidup. Bu An sudah ketemu belum? Ampun. Surat Toha, baca ayat 15. Oke. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Jadi dirahasiakan datangnya. Mati itu termasuk kiamat. Ya, jadi mati itu termasuk kiamat. Jadi sekali lagi kiamat itu ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Jadi pada waktu kiamat itu otomatis ya kita nggak mikir. Jadi orang lain masing-masing, suami yang mikir awake suami dewe, istri yang mikir awake dewe. Jadi kalau sudah datanya kiamat itu, makanya tidak ada yang bisa menemani kita kecuali amal kita. Ya, waktu kita hidup itu loh. Itu yang menemani kita sampai nanti ya Al-Qur'an itu akan menemani kita semasa kita sehat, semasa kita sakit, semasa kita wafat. Al-Qur'an itu akan menjadi teman setia kita. Jadi begitu, Pak. Jadi karena Al-Qur'an itu firman-Nya Allah. Jadi siapa yang hidupnya itu mau menjaga, mencintai Al-Quran, nanti dicintai sama Al-Quran, dibela sama Al-Quran nanti. Makanya Allah ya kepada orang-orang yang rajin ngaji, ya mau baca, ya mau memahami, mau ngamalkan, mau berdakwah, mengajak umat ini supaya mencintai Al-Quran, itu disebut namanya Ahlullah. Jadi keluargane Gusti Allah. Oh, sampai nek disebut keluargane Gusti Allah, betapa mulianya kita ini Ahlullah. Ya, jadi karena Allah itu maha mulia, Allah maha baik, Allah itu maha indah. Jadi orang-orang yang disebut Ahlullah itu disebut namanya Abdullah. Jadi hambanya Allah. Kalau sudah orang itu dilabeli hambanya Allah, berarti orang itu luar biasa. Ya, baik. Tapi sekali lagi jangan sampai kita bermain-main ya dengan perilaku Al-Baqarah 6 dan 7. Jadi orang beling, orang yang angel tuturane jangan sampai ya. Orang yang angel tuturane dan orang yang sakit hatinya itu di 8 sampai 20 itu sehatnya sia-sia. Ya, waktu sehat dia sia-sia. Waktu kaya sia-sia kekayaannya. Kesehatannya sia-sia, umurnya sia-sia, waktu sakit malah menggerutu. Ya, enggak sabar tapi mau wesuh-mesuh. Yang dibisui ya wis terserah. Ya, bisa istrinya atau suaminya atau anaknya. Karena di situ ujian masalahnya ini ya. Makanya dibutuhkan namanya iman dan takwa itu. Dikala kita sakit itu nek gak sabar iku kudu mesuh ae. Wong munafik iku, wong kafir itu seperti itu karena menurut mereka mesuh iku wiritane dhek. Di wiritane iku mesuh senengane. Kepleset ya meso, kesandung ya meso. Tapi nek orang beriman bukan meso, tapi berzikir ya Allah, subhanallah, sallallahu ala Muhammad dan lain sebagainya. Makanya orang-orang yang berperilaku Al-Baqarah 6 sampai 20 itu sehatnya sia-sia, sakitnya juga sia-sia, kemudian matinya juga sia-sia yang dinamakan
su'ul khotimah. Repot. Jadi kalau sudah su'ul khotimah, wes pasti barzahnya itu menjadi taman-taman dari api neraka. Sekarang kita lihat surat yang kita bahas hari ini. Mari kita lihat Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus sholata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirraw wa alaniyatan min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wa la khilal. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Nah, sekarang kita perhatikan makna yang terkandung di dalamnya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin agar mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Lah ini Pak. Jadi sangunya mati itu adalah memperbanyak perbuatan baik. Jadi kalau kita itu misalnya dengan tangan kita, ya bisa jadi kita masih berkuasa. Jadi tangan itu lambangnya kekuasaan. Dikasih jabatan, maka pergunakanlah jabatan itu untuk meninggikan ya agama Allah. Karena orang yang mempunyai kekuasaan itu ditaati. Jadi kalau beramar ma'ruf nahi mungkar itu gampang, apalagi punya kekuasaan. Jadi maka pergunakan kekuasaan itu untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf itu artinya berbuat baik, jadi memerintahkan orang untuk berbuat baik dan memerintahkan orang untuk beramal yang baik. Nahi mungkar itu artinya mencegah kemungkaran. Jadi kalau kemungkaran itu nggak dicegah, kalau orang itu tidak mau mencegah kemungkaran yang ada di bumi ini, kalau sampai Gusti Allah itu marah, nanti semuanya akan memikul. Jadi kalau ada wabah yang kena itu orang yang berdosa juga kena, orang yang tidak berdosa juga kena. Coba lihat di surat 8 ayatnya 25. Ya, suratnya 8 ayatnya 25. Bu Anggun mungkin bisa ketemu surat Al-Anfal ayatnya 25. Dibaca yang keras artinya. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Nah, jadi Allah itu sangat keras siksaannya. Tidak orang dolim saja yang memikul wabah ini, semuanya disapu semua. Tapi ya tadi saya katakan tadi, ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Makanya kita tetap berprasangka baik bahwa Allah ingin mengajari umat ini, karena umat ini sudah jauh
ya, dari Al-Qur'an, dari Allah, dari Nabi Muhammad, akhirnya Allah yang mengajari langsung. Jadi alam yang menghukumi langsung. Makanya jenengan tetap dalam keadaan iman dan takwa. Tidak usah takut. Jadi terus diasah terus ya. Teguh pendiriannya itu harus diasah. Nanti bisa dilihat di surat 41 mulai 30 sampai 54. Jadi itu judulnya teguh pendirian. Ya, jenengan tulis TP, disingkat TP. TP itu artinya teguh pendirian. Jadi pendiriannya itu harus teguh. Saat sehat juga teguh, saat sakit juga teguh, saat menjelang wafat pun tetap teguh. Kenapa dia teguh? Karena dia bersama Allah. Allah tidak mungkin ya menyalahi janji-janjinya, karena Allah itu selalu ya menolong, mengkasih sayangi kita semua ya. Yang dapat membahagiakan manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Jadi kalau mau berbuat baik tadi, buahnya adalah bahagia dunia dan akhirat dan terhindar dari api neraka. Perbuatan-perbuatan itu ialah satu, melaksanakan sholat. Jadi sholat kita itu harus sholat khusyuk SK, sholat khusyuk. Ya, sampean tulis SK sholat khusyuk Al-Baqarah surat kedua ayat 45 sama 46. Jadi nanti bisa disimak rekamannya. Kalau misalnya nggak sempat nulis nggak apa-apa, disimak rekamannya bisa. Ya, jadi supaya kita 45 sama 46. Jadi supaya apa? Supaya kita ini ya bisa khusyuk. Gimana caranya khusyuk? Ya, caranya kita harus benar. Ya, sholatnya nggak boleh cepet-cepetan. Bacaannya harus benar. Hatinya harus madep. Ya, tidak boleh sholat sambil tidur atau sholat sambil mikir reno-reno. Akhirnya sholatnya tidak bermakna. Coba Bu Ot, buka Bu Ot. Atau Mas Win membawa tafsir tah? Mas Win? Ya. Ada Mas Win? Mas Wan ada? Ada. Ya, surat kedua Mas, baca Mas, 45 sama 46. Yang keras suaranya. 45, 46. Iya. Tafsirnya apa Arabnya? Artinya Mas, artinya aja Mas, tarjamahnya saja. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, sabar ya Mas, tadi sabar itu bisa menolong. Sabar, ya diuji dan semuanya harus sabar. Ya, terus sholat. Terus Mas, lanjutannya? Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, orang yang khusyuk itu gimana 46-nya? Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Loh, itu namanya dzikir maut. Jadi kalau orang itu mau berbuat baik, ingat bahwa hidup ini tidak selamanya. Akhirnya melaksanakan misalnya ngaji itu ya dengan sepenuhnya, bukan secuil hati, tapi sepenuh hati. Tidak pengaji ya suweneng, pokoknya full 100. Nek ape salat ya 100, nek ape infak ya 100. Pokoknya kudu iku mau. Loh, kenapa kamu kok sungguh-sungguh begini? Langgitmu wong iku urip terus ngono ah. Nah, gitu ya. Jadi begitu itu alasannya. Dia yakin bahwa dia suatu saat pasti akan kembali. Kalau ada tiut, oh alhamdulillah saya masih hidup. Aku akan mendoakanmu sahabatku gitu, yang tiu ojo kok malah kapokmu kapan, ojo ngono. Nanti kalau sampean pas mati dikonokno ngono. Dadi nek ana wong mati ojo mbok konokno ngono. Wonge ya krungu mbok konokno ngono. Awas kowe nek mati lak dikonokno ngono. Jadi sapa sing ndongakno selama hidupnya ya bakal didongakno Mas.
Sapa sing uripe senengane ngenyek wong mati ya bakal dinyek wong mati nanti, dinyek orang juga. Ya, jadi gitu ya. Langsung keduanya adalah menginfakkan sebagian harta yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kaum muslimin mendirikan sholat karena sholat itu tiang agama. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka sesungguhnya ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sesungguhnya ia telah meruntuhkan agama. Riwayat Al-Baihaqi dari Umar bin Al-Khattab. Jadi sekali lagi, sholat yang khusyuk tadi itu adalah mendirikan. Jadi mendirikan agama. Jadi mendirikan agama itu ya rukun Islamnya bisa sempurna, 5-5-nya dilakukan sampai haji umroh. Iman-imannya juga sempurna sampai qadar, qadha dan qadar itu ke-6. Jadi sekarang kematian itu termasuk rukun iman yang ke-6, Bu. Jadi qadar itu kalau sudah mati itu sudah takdir. Jadi kita nggak bisa, nah kenapa nggak bisa. Kalau sudah mati sudah nggak bisa diudik-udik lagi. Jangan, manusia nggak boleh karena kematian itu sudah haknya Gusti Allah. Seseorang yang taat dan selalu melaksanakan sholat sesuai dengan ajaran Al-Quran adalah orang yang suci jasmani dan rohaninya. Loh, jadi keji dan mungkar itu akan bersih. Perbuatan keji dan mungkar apabila dia rajin ngaji dan sholat. Ya, karena sholat itu mencegah orang yang mengerjakannya melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar atau terlarang. Sebagaimana Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkari waladikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 45. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla." Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Perbuatan hamba yang pertama kali dihisab Allah di hari kiamat ialah sholat. Jika baik sholat seseorang hamba, maka baiklah perbuatannya. Sebaliknya, jika buruk sholatnya atau tidak mengerjakannya, maka buruk dan rusak pula seluruh pahala amalnya yang lain. Rasulullah bersabda, perbuatan hamba yang pertama kali dihisab Allah pada hari kiamat ialah sholat. Maka jika baik amalan sholat itu, baik pula lah seluruh amalnya. Dan jika rusak amalan sholat itu, rusak pula seluruh amalnya. Hadis riwayat At-Tabrani dari Anas bin Malik. Jadi sekali lagi, sholat yang baik ya. Jadi sholat yang baik itu ya bajunya bersih, tempatnya bersih, pikirannya bersih. Jadi bahasanya kalau bersih-bersih itu ya kembali surat Al-Baqarah 1-5. Kalau 6-7 enggak sholat karena enggak beriman. Ya, tidak percaya kepada Islam, tidak percaya sama Allah. Tapi sholatnya 8-20 Al-Baqarah itu sholatnya kusala. Sholatnya adalah sholat yang malas. Yang namanya sholat STMJ itu. Sholat jalan, sholat terus, maksiat jalan. Nah itu sholatnya orang munafik. Maka janganlah menjadi orang yang munafik.
Jadi orang munafik itu juga haji, juga berbuat keji, juga ngaji, juga berbuat keji. Makanya tidak berpahala. Na'udzubillah ya. Bahkan Allah menegaskan bahwa orang yang selalu mengerjakan sholat itu adalah orang yang menjadi pewaris surga Firdaus di akhirat. Jadi tempatnya kalau sholatnya baik, ya ngajinya baik, maka tempatnya di surga Firdaus namanya. Allah berfirman, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausahum fiha khalidun. Serta orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 nanti dibaca ya. Melaksanakan sholat berarti mengerjakan sholat terus-menerus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan agama, lengkap dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, disertai dengan khusyuk dan ikhlas. Allah juga memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menginfakkan sebagian harta yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka sebelum datang hari kiamat, yaitu hari ketika semua pintu tobat telah ditutup. Jadi kalau mau mati, naza itu wis ditutup semuanya, maka tobatlah sebelum kita kedatangan naza sakaratul maut itu. Jangan tiru seperti Fir'aun. Fir'aun itu tobatnya saat mau dicabut nyawanya baru tobat, ditolak akhirnya. Na'udzubillah. Tidak satu pun dosa pun yang dapat ditebus, walaupun ditebus dengan emas sepenuh bumi. Ya, tidak ada lagi seorang teman karib yang dapat menolong dan tidak seorang pun yang dapat menyelamatkan dan memberikan bantuan, termasuk anak-anak dan cucu-cucu. Allah berfirman, "Wal yauma la yu'khadhu minkum fidyatu wala minal ladina kafaru." Maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari kamu maupun dari orang-orang kafir. Surat Al-Hadid ayat 15. Allah berfirman lagi, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun." Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang dolim. Suratnya surat Al-Baqarah ayat 254. Ini jadi sampai di sini dulu apa yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya, ngaji kita, sholat kita, dan amal-amal kita, Pak, ya, bisa menyebabkan kita semakin teguh pendirian kita. Jadi itu yang paling penting ya, Pak. Jadi iman yang kuat ya. Jadi makan makanan yang bergizi, minum minuman yang bergizi, halalan thayyibah, dan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung sedikit Pak ya, tinggal sedikit penjelasannya putus ya. Saya sambung sedikit ya, Eman nanti. Baik. Jadi sekali lagi orang-orang yang berlepas diri dari azab Allah di hari kiamat itu hanyalah orang-orang yang selama hidup di dunia mengerjakan amal-amal soleh, senang bersedekah sehingga hatinya suci dan bersih serta rela terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya nanti. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang
berhadap Allah dengan hati yang bersih. Surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Senang menginfakkan harta merupakan pencerminan dari kepribadian muslim yang sesungguhnya sebagai seorang yang telah menyerahkan diri, harta dan kehidupannya kepada agama semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan itu juga merupakan perwujudan dari rasa syukur kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat-Nya yang tidak terhingga banyaknya. Terhadap orang-orang yang mensyukuri nikmat, Allah akan menambah nikmat lebih banyak dari nikmat-nikmat yang telah diberikannya. Sebaliknya, sifat tidak senang menginfakkan sebagian harta yang telah dianugerahkan Allah adalah pencerminan pribadi orang-orang yang ingkar kepadanya, kepada Allah dan Rasul-Nya, serta pencerminan dari rasa ingkar terhadap nikmat Allah. Mereka merasa bahwa segala yang mereka peroleh itu semata-mata karena hasil jerih payahnya sendiri. Dengan sikap yang demikian, berarti mereka telah dolim terhadap dirinya sendiri. Akibat dolim terhadap dirinya sendiri ialah tidak lagi mendapat tambahan nikmat dari Allah. Bahkan mereka akan ditimpa adab yang pedih di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Zalim terhadap orang lain ialah tidak mau memberikan atau mengeluarkan hak orang lain yang ada dalam hartanya. Zalim kepada masyarakat yang ada di sekitarnya ialah mengganggu kepentingan dan hubungan baik yang telah dijalin dalam masyarakat. Bahkan dari ayat ini dipahami bahwa orang-orang kikir yang tidak mau membelanjakan sebagian hartanya itu adalah orang yang congkak dan sombong, karena merasa dirinya telah mampu mengatasi segala macam kesulitan yang dihadapinya, termasuk kesulitan dan malapetaka yang akan menimpanya di hari kiamat nanti. Mereka merasa tidak lagi memerlukan tambahan nikmat dan pertolongan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Ya, ini kok dowo ki anune ya. Baik. Bentar. Ya. Menginfakkan harta dalam agama Islam ada berapa bentuk? 1. Membelanjakan harta untuk nafkah diri sendiri, anak, kerabat dan istri. Jadi nafkah yang kita berikan kepada istri dan anak-anak kita itu termasuk ya mendapatkan pujian ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menginfakkan harta untuk menunaikan kewajiban seperti zakat harta dan zakat fitrah. Yang ketiga, menginfakkan harta untuk infak sunnah. Membelanjakan harta untuk nafkah istri, kerabat, dan untuk menunaikan nafkah wajib merupakan salah satu kewajiban yang ditetapkan agama atas orang-orang beriman, dan ketentuan-ketentuan tersebut di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Sedang infak sunnah yang diberikan untuk kepentingan umum dan untuk meninggikan kalimat Allah dikategorikan sebagai amal jariah, yaitu infak atau amal yang tidak akan putus pahalanya walaupun orang yang memberi infak itu telah meninggal dunia selama infak memberikan manfaat. Jadi amal jariah ya. Pemberian infak wajib, infak sunnah dan nafkah itu haruslah diiringi dengan niat yang ikhlas, semata-mata dilakukan untuk mencari keridhaan Allah, terjauh dari sifat riya, ingin dipuji dan disanjung oleh sesama manusia. Karena itu Allah menyerahkan kepada manusia bagaimana cara sebaiknya memberi harta itu kepada orang yang berhak menerimanya, sehingga membuahkan pahala dari sisi Allah. Jika ia khawatir akan timbulnya rasa riya dalam hatinya, maka ia boleh memberikan harta itu secara sembunyi-sembunyi, tidak diketahui orang. Bila ingin perbuatan ditiru orang lain, maka boleh pula.
memberikan hartanya itu dengan terang-terangan. Terakhir Pak, hendaklah kaum muslimin ingat bahwa harta itu pada hakikatnya adalah milik Allah, dianugerahkannya kepada manusia agar mereka dapat melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah selama mereka hidup di dunia. Oleh karena itu, jika seseorang telah memperoleh harta dan telah melebihi keperluannya, hendaknya diinfakkan kepada yang berhak menerimanya. Mudah-mudahan Pak ya, infak panjenengan yang panjenengan berikan kepada orang lain dengan dasar ikhlas tadi, mudah-mudahan jadi jariah ya Pak ya. Nah, Bu Anggun, mudah-mudahan sehat walafiat, Bapak, Amin. Pak Ot, Mas Win, Mas Wan, dan keluarga besar Katilam. Mudah-mudahan kita ya semakin giat ya Pak ya, semakin giat. Mudah-mudahan apapun ya sakit yang jenengan terima, mudah-mudahan ini menjadikan lebih sehat panjenengan gitu ya Pak ya. Ya, berobat ya. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min corona. Allahumma inna na'udzubika min corona. Allahumma inna na'udzubika min corona. Ya Allah, jauhkan para pecinta-pecinta Al-Quran KB Katilam ini semua keluarganya dan anak cucunya. Hindarkan semua dari penyakit corona ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dolimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal musyrikin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.